Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hakikat kekayaan dan kemiskinan menurut Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal ginna an kasratil aradi walakinal ginal nafsi, rawahu Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1051. Pelajaran yang terdapat pada hadis di atas. 1. Hanya dengan cara pandang agama, manusia akan percaya bahwa sesungguhnya kekayaan tidak selalu berwujud harta benda. Kekayaan yang sebenarnya tidak selalu diukur dengan besaran angka-angka materi. 2. Keluasan hati saat seorang hamba mampu menekan hawa nafsunya, bersikap menerima dan mensyukuri apa yang ada. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebagai kekayaan yang sebenarnya, sebagaimana hadis di atas, bahwa kekayaan bukanlah banyak harta benda, akan tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Ibnu Battal berkata, hadis ini bermakna bahwa kekayaan yang hakiki bukan pada harta yang banyak, karena banyak orang yang Allah luaskan harta padanya, namun ia tidak merasa cukup dengan pemberian itu. Ia terus bekerja untuk menambah hartanya, hingga ia tidak peduli lagi dari mana harta itu didapatkan. Maka sesungguhnya ia orang miskin, disebabkan karena ambisinya yang sangat besar. 4. Oleh karena itu, kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlalu berambisi untuk menambah hartanya dan terus-menerus mencarinya, maka berarti ia orang yang kaya. 5. Al-Qurtubi berkata, hadis ini bermakna bahwa harta yang bermanfaat, agung dan terpuji adalah kekayaan jiwa. 6. Dengan demikian, tidak selalu harta benda yang banyak itu mendatangkan kebahagiaan, kebaikan, dan kesenangan bagi pemiliknya. Kekayaan yang sebenarnya adalah sesuatu yang manusia rasakan dalam hatinya. Hatilah yang menentukan seorang manusia menjadi senang atau sengsara, kaya atau miskin, dan bahagia atau sedih. Pangkalnya ada di dalam hati. 7. Hati yang takut kepada azab Allah, beriman, penuh rasa syukur, dan cinta kepada pemilik dan pemberi rizki, sebenarnya lah yang akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan dari harta yang dimilikinya, sebesar apapun harta tersebut.
8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dunia adalah ambisinya, maka Allah akan menghancurkan kekuatannya, menjadikan kemiskinan di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Dan barang siapa akhirat adalah tujuannya, maka Allah akan menguatkan urusannya, menjadikan kekayaannya pada hati, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua hati yang kaya, hati yang selalu bergantung dan bersandar kepada Zat yang Maha Kaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema hadis yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. 1. Kaya atau miskin hanyalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat ketetapan bahwa di antara manusia akan ada yang kaya dan ada yang miskin, dan siap sampai hari kiamat. Orang miskin akan tetap ada meskipun manusia berupaya keras menghilangkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat ke-17 Al-Isra ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rajqa liman yasa'u wa yaqdiru innahu kana biibadihi khabiran basiran. Sungguh Tuhan melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Quran surat ke-17 Al-Isra ayat ke-30. 2. Kalau ada upaya menghapus kemiskinan, berarti menentang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ada yang kaya dan miskin agar manusia saling berhubungan satu sama lain. Bayangkan, jika seluruh manusia kaya, siapa yang menjadi tukang tambal ban? Sebaliknya, jika manusia miskin, semua akan terjadi kerusuhan memperebutkan makanan. Selain itu, adanya kaya dan miskin adalah model ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Sehingga pada setiap orang akan datang suatu masa diuji dengan kekayaan, dan di masa lain akan diuji dengan kemiskinan. Sebagaimana Quran surat Al-Fajr, Quran surat ke-89 ayat ke-15 sampai dengan ke-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ada di antara manusia yang justru Allah siksa dengan harta kekayaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat ke-9 At-Taubah ayat ke-55. Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum
Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tarhaqul anfusahum wahum kafirun. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kehilapan-kehilapan kita, menerima amal ibadah kita. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa alaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.